Jepang pun tewas. Nona sungguh cantik. Di sekitar gunung terjadi cuaca buruk, badai angin, hujan yang tak henti-henti, yang mengakibatkan banjir di mana-mana. Gokong pun pergi mencari Dewa Bumi untuk menanyakan penyebabnya. Menurut Dewa Bumi, ternyata cuaca buruk tersebut diakibatkan dari sebuah senjata bernama Jarum Sakti yang ada di Istana Naga Laut Timur yang sedang mencari tuannya. Mengetahui hal itu, Gokong pun pergi ke Istana Naga Laut Timur. Dan sungai bergolak, langit gelap. Baiklah, aku akan ke sana. Siapa kau? Berani sekali menerobos istana. Apa kau Raja Naga? Kau penguasa laut. Sesampainya di Istana Naga Laut Timur, Gokong pun menanyakan terkait bencana yang terjadi di sekitar wilayahnya. Namun, Raja Naga Laut Timur tak mau mengatakan penyebab bencana tersebut karena ia anggap bukan urusan seekor kera. Dibilang begitu, Gokong pun emosi, lalu menghajar mereka semua. Dan karena merasa terancam, setelah itu Raja Naga pun mengatakan bahwa bencana hal ini disebabkan oleh Jarum Sakti Taiyi yang sedang mencari tuannya, sehingga mengakibatkan bencana yang sangat dahsyat. Apakah ini yang disebut Jarum Sakti Taiyi? Aku sendiri pusing dibuatnya. Setelah itu, Gokong pun mencabut jarum tersebut, lalu ia melemparnya agar tidak menjadi bencana. Namun ketika ia mencoba terbang, jarum tersebut ternyata mengikutinya. Gokong pun lalu menambah kecepatan terbangnya. Namun, jarum itu terus mengikutinya. Bahkan, jarum itu memukul Gokong sampai jatuh ke bumi. Gokong pun menghindarinya secara diam-diam. Namun, jarum itu tetap saja mengikutinya. Sampai akhirnya, ia menendangnya sangat jauh. Tapi tetap saja, ketika dirinya tidur, ternyata jarum itu masih ada di dekatnya. Lalu Gokong pun meminta agar si jarum menunjukkan kemampuannya. Setelah tahu kekuatannya, ia pun bersedia menjadikan jarum tersebut sebagai senjata yang ia simpan di dalam telinganya. Apa kelebihanmu? Lebih kecil. Beralih ke Istana Langit, di mana Raja Naga Laut Timur menghadap Kaisar Langit untuk melaporkan bahwa ada seekor kera yang mengacau di istananya, juga mengambil pusaka yang dinamakan Jarum Sakti Taiyi. Sedangkan ia sendiri tak berdaya menghadapinya. Kaisar pun diberitahu dewa lainnya bahwa itu adalah kera yang tercipta dari batu sakti yang menyerap hawa sakti langit dan bumi. Tak lama kemudian, datanglah Raja Akhirat melaporkan ke Kaisar di mana kerajaannya diobrak-abrik kera yang sama dan juga merobek buku catatan kematian sehingga siklus reinkarnasi menjadi kacau. Raja Akhirat meminta agar Kaisar menangkap kera tersebut. Berani benar siluman itu membakar kitab-kitab kematian. Kaisar yang marah lantas mengutus Dewa Relang untuk memimpin 100.000 prajurit dan menangkap Sun Gokong. Namun tanpa diduga, Bintang Mas Taipei mengusulkan agar Kaisar tidak melakukan hal itu karena ia khawatir akan kemampuan Sun Gokong yang akan membuat perang semakin besar. Ia juga menyarankan agar Kaisar memberikan jabatan pada Gokong di Istana Langit. Tujuan dari sogokan jabatan ini adalah agar Gokong merasa dihargai, lalu ia tak berulah. Kaisar pun mengutus agar mengangkat Gokong menjadi pengawas kuda kahyangan. Akhirnya, Taipei pun diutus Kaisar untuk turun ke bumi menemui Sun Gokong dan memberikan informasi tersebut. Turunlah ke bumi. Baik yang mulia. Beralih ke Gunung Guakuo, di mana Gokong terlihat sedang bahagia bersama rakyatnya. Tak lama kemudian, datanglah Bintang Mas Taipei yang langsung mengatakan pada Sun Gokong bahwa ia secara resmi diangkat menjadi dewa oleh Kaisar Langit. Gokong pun sangat gembira, di mana ia berjanji pada rakyatnya akan membawa mereka suatu saat nanti. Akan dinobatkan sebagai dewa ayah. Singkat cerita, Gokong pun sudah sampai di kahyangan. Kaisar dan dewa lainnya sangat memaklumi ketidaksopanan Gokong. Dan tanpa basa-basi lagi, Kaisar pun langsung menunjuk Gokong sebagai dewa yang bertugas mengawasi kuda perang kahyangan. Gokong pun sangat bahagia, karena ia pikir jabatan tersebut adalah jabatan yang paling tinggi kedua di bawah Kaisar Langit. Tugas memelihara kuda perang. Pengawas. Kurasa jabatanku ini hanya sedikit di bawah Kaisar. Hamba ucapkan terima kasih banyak. Gokong pun mulai tugas di mana ia berjanji akan berbakti pada langit. Dan dari sini, Sun Gokong pun bisa mengangkat derajat para kera di muka bumi. Namun sayangnya, jabatan ini adalah jabatan palsu yang diberikan Kaisar sebagai sogokan agar Gokong tidak berulah. Dan yang paling penting, bahwa jabatan ini masih di bawah jabatan dewa lainnya. Meskipun Gokong anggap jabatan ini adalah jabatan paling tinggi. Tak lama setelah Gokong berada di kahyangan, banyak dewa yang menyukai Sun Gokong. Mereka selalu menyempatkan waktu untuk bermain bersama Gokong setelah pekerjaannya beres. Di hadapan Kaisar, mereka serius bekerja. Namun setelah itu, mereka semua bermain bersama Gokong, layaknya anak-anak bermain. Suatu hari terlihat Dewa Yulau sedang sibuk bekerja. Gokong pun datang mengajaknya minum arak, asli oleh-oleh khas Gua Sulian. Namun di sini Yellow menolaknya karena ia sedang pusing memikirkan pekerjaannya yang tak kunjung usai, yaitu merangkai berkas perjodohan.
dan reinkarnasi Panglima Tiampeng yang kini sudah mengalami 365 kali reinkarnasi sejak ia diturunkan ke bumi. Gokong pun membacakan beberapa kehidupan yang dijalani Tiampeng dalam perjalanan kisah cintanya. Di kehidupan ke-20 romantis juga. 320. Aku yakin pasti. Merana aku menunggumu, Nona. Baca, Nona. Nona, lihat dulu beginilah. Jenderal besar. Sekian. Beginilah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Setelah mengalami banyak penderitaan akibat cinta di beberapa kehidupan yang ia jalani, Tiampeng mengatakan pada Raja Akhirat bahwa ia sudah jenuh menjalani deritanya. Namun karena ini perintah langit, maka itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Hakim pun membacakan putusan bahwa Tiampeng harus melakukan reinkarnasi sebanyak 1000 kali, dan ini baru yang ke-406. Di kehidupan berikutnya, Tiampeng akan menjadi bupati yang selingkuh dengan narapidana, dan berakhir sangat menyedihkan. Hakim, bacakan hukumannya. Depan ini sebagai seorang bupati dan berakhir sangat menyedihkan. Ayah, aku tidak mau. Aku tidak mau. Beralih pada Gokong dan dewa lainnya, yang kini mereka sedang bersenang-senang, pesta minum arak bersama, di tempat kediaman Gokong. Suara gaduh dari rumah Gokong terdengar oleh Mahadewi. Ia pun merasa geram atas tingkah laku Sung Gokong. Kemudian Mahadewi memerintahkan Dewa Jiling untuk memimpin pasukan dan menangkap Gokong. Berasal dari rumah pejabat baru. Perintahku untuk segera menangkapnya. Dewa Jiling yang melihat semua dewa pada mabuk di tempat Gokong, ia pun memerintahkan agar Gokong bersujud. Namun Gokong malah meminta Jiling agar Mahadewi diundang untuk ikut minum. Jiling pun marah dan menganggapnya sebagai pembangkang serta bermalas-malasan. Dengan tengnya Gokong pun meminta agar Jiling pergi jika tidak ada lagi keperluan, dan ia masih merasa tidak bersalah. Gokong pun merasa bahwa Mahadewi sama saja dengan dirinya, bahkan jabatannya lebih tinggi. Karena emosi, Jiling pun mengatakan bahwa jabatan Gokong hanyalah pegawai rendahan. Dan dari sini, Gokong pun merasa terhina. Ia pun memukul Jiling sampai ngacleng. Lalu berpamitan pada teman-temannya karena ia akan pulang ke Gunung Guako. Tapi aku tidak menyukai kayangan ini. Aku menyukai kalian. Sesampainya di Gunung Guako, Gokong pun mengungkapkan kekesalan pada Gumoong karena ia merasa hanya minum-minum saja dan sudah dianggap sebagai pengacau. Namun di sini Gumoong mengatakan bahwa Sung Gokong memiliki ilmu silat dan juga ilmu sihir, sehingga ia tak pantas merasa kesal dan berlebihan. Gokong pun terinspirasi, lalu merayakan juga mengangkat dirinya sendiri sebagai Kerasakti. Ilmu silatmu baik, begitu juga ilmu sihirmu. Kau adalah si Kerasakti. Aku akan bergelar Kerasakti. Mulai hari ini,